Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer channel YouTube Priyutami dan Benua. Kali ini guys, gue akan sedikit membacakan sebuah berita dari bisnis.com, yang mana berita ini cukup unik dan apa kaitannya dengan pembahasan kita hari ini. Nanti teman-teman harus menyimak dengan baik ya, terutama teman-teman yang berada di Kabupaten Pemalang ya. Kita akan mulai membaca. Di bisnis.com, judulnya Polri bakal periksa influencer viral blast global. Bisnis.com Jakarta, Polri mengungkapkan alasan banyaknya nasabah yang tertipu oleh PT Trust Global Karya atau viral blast global karena dorongan influencer di media sosial. Dirtipidexus pada Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan menjelaskan perusahaan investasi bodong Viral Blast Global menggunakan banyak influencer untuk menjerat nasabah di media sosial. Bentar dulu ya. Oke. Menurutnya, influencer Viral Blast Global menyebut perusahaan investasi itu legal dan cepat memberi keuntungan kepada nasabah. Bahkan kata Wisnu, ada juga influencer yang sering kali memamerkan kekayaan yang diklaim didapatkan dari Viral Blast Global. Influencer banyak yang mengatakan produk Viral Blast Global ini legal, menguntungkan, tidak bikin rugi. Bahkan ada influencer yang menggembor-gemborkan kekayaannya lewat produk ini, tuturnya di Mabes Polri. Wisnu menegaskan bahwa Bareskrim Polri bakal memanggil dan memeriksa para influencer Viral Blast Global terkait perkara dugaan tindak pidana perdagangan dan pencucian uang yang dilakukan para petinggi Viral Blast Global. Dia mengancam akan mempidanakan influencer yang diduga kuat terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut. Polri akan memeriksa siapa saja saksi influencer, siapa saja kita periksa. Apabila ada keterkaitan pidana yang dilakukan pasti kita proses, katanya. Oke, jadi itu adalah apa ya, bisa gua katakan ya, berita yang cukup heboh yang sebenarnya ada kaitannya dengan Bupati Pemalang begitu. Nah, gua akan coba bacakan dulu influencer itu apa sih gitu ya. Ini gua buka dari Google gitu. Gue iseng-iseng gua buka di Google arti influencer begitu. Influencer marketing, ya. Arti influencer adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan kepada orang lain karena ia memiliki 1. Otoritas, 2. Pengetahuan, 3. Posisi, atau karena hubungannya dengan publik atau audiens begitu. Jadi gengs, kalau apa yang kita sampaikan, apa yang disampaikan oleh Google tadi, kalau kita bicara apa itu influencer, maka Bupati Pemalang bisa kita katakan juga sebagai seseorang yang menginfluence banyak orang, terutama khususnya bagi warga Pemalang itu sendiri begitu ya. Nah, kita tahu sama-sama kalau kita flashback ke video saya sebelumnya, lalu kita flashback tentang bagaimana sejarahnya Viral Blast ada di Pemalang, bisa kita tahu bahwa Bupati Pemalang sempat memberikan testimoni, sempat memberikan sedikit kalimat kepada warga Pemalang pada saat diadakan acara BOP ya kalau nggak salah ya, apa itulah acara di Pemalang. Dia menyampaikan bahwa dia juga masuk di dalam Viral Blast begitu. Apalagi tidak lepas jabatan bupati melekat selalu terhadap seorang bupati itu gitu ya, dimanapun dia berada. Apalagi pada malam itu dia datang, ada selebaran yang mana ada foto beliau, foto sang bupati, di mana di situ mencantumkan namanya ya, dan di bawahnya ada kalimat Bupati Pemalang begitu. Nah, menurut saya jika Mabes Polri atau Bareskrim ingin memanggil influencer, maka menurut saya salah satu yang wajib untuk dipanggil adalah Bupati Pemalang. Karena gua dengar-dengar akibat dari ditangkapnya Viral Blast saat ini, karena Viral Blast sudah ditangkap owner-ownernya, banyak sekali warga di Pemalang yang merasa dirugikan begitu. Bahkan banyak sekali kabarnya oknum, bukan oknum ya, tetapi anggota PNS gitu, ASN lah ya, yang
aparatur sipil negara yang merasa dirugikan begitu ya, karena mereka berbondong-bondong masuk ke Viral Blast Global begitu. Lalu kalau ditanya begitu, kenapa mereka bisa yakin, terutama para ASN? Saya menduga begitu ya, bahwa ada kecenderungan ketika seseorang ASN yang bekerja di Pemalang mau masuk di Viral Blast Global karena melihat sang bupati juga masuk begitu. Sang bupati masuk dengan otoritas yang dimiliki oleh seorang bupati, dengan kekuatan yang dia miliki, yang dapat mempengaruhi keputusan para warganya, yang membuat seorang ASN itu bisa dikatakan merugi di situ karena dia masuk di Viral Blast Global begitu. Jadi kalau gua ditanya apakah Bupati Pemalang bisa dipanggil di Bareskrim sebagai saksi terlebih dahulu, apakah ada kaitannya dengan pidana? Kalau dipanggil sebagai saksi, menurut gua ada kemungkinan bisa dipanggil gitu, karena menurut gua Bupati Pemalang termasuk adalah salah satu influencer dari Viral Blast Global itu sendiri begitu. Ya kalau memang seandainya dia ternyata tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut, ya kita nggak bisa juga menuduh begitu ya. Tapi alangkah baiknya jika Polri melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, memeriksa influencer, dan juga jangan lupa untuk memeriksa korban-korban yang berada di Pemalang itu sendiri begitu. Karena dengar-dengar nih ya, peran bupati ini dengar-dengar, karena gue dapat info yang begitu banyak sekali begitu, tapi bahkan ada foto dan sebagainya, dan foto tersebut tidak bisa gue publish di sini, gue tidak akan publish juga di sini, tapi gue punya begitu ya. Ada pertemuan khusus di Pendopo katanya, bupati dengan sejumlah orang yang diduga korban, yang mana katanya ini menurut informasi, bupati itu membuat para korban tersebut untuk tenang gitu ya, tenang katanya, untuk menenangkan para korban. Ya kita nggak tahu apakah itu benar apa tidak, ya kita nggak tahu, karena gue juga mendapatkan informasi ini dari grup yang gue punya gitu, grup Telegram, dari orang-orang yang memberikan informasi kepada gue begitu. Jadi kalau benar apa tidaknya ya kita tinggal kembalikan lagi kepada bupati dan orang-orang yang ada di situ. Dan fotonya juga jelas, fotonya juga banyak sekali. Saya kira Polri untuk memanggil para saksi korban ya, yang ada di sana itu kayaknya tidak sulit begitu, sehingga kalau Polri datangi para korban lalu menginterogasi atau menanyakan atau melakukan berita acara pemeriksaan terhadap para saksi di sana, ya mungkin para saksi korban tersebut bisa mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya. Bahkan bisa juga kita mendapatkan keterangan apakah bupati termasuk di dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para owner Viral Blast tersebut begitu. Jadi tinggal kita lihat saja begitu ya, kita lihat saja apakah mungkin sang bupati akan terseret di dalam kasus skandal robot trading Viral Blast tersebut begitu. Dan tidak menutup kemungkinan akan banyak sekali juga kepala daerah atau para oknum pejabat yang mungkin nantinya akan terseret-seret oleh kasus robot trading, bukan cuma hanya di Viral Blast tetapi di sejumlah robot-robot trading yang ada saat ini di Indonesia, yang kita tahu sangat merugikan sekali masyarakat, karena robot trading yang banyak beredar di masyarakat kita ketahui menggunakan skema Ponzi begitu. Jadi kalau ditanya apakah Bupati Pemalang atau pejabat-pejabat yang mengaku masuk di dalam robot trading, apakah itu adalah influencer? Gua jawab yes, itu adalah fakta gitu ya. Kalau memang mereka menggunakan otoritasnya, menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi keputusan orang, ya gua rasa itu masuk di dalam definisi influencer. Tinggal kita lihat saja bagaimana nantinya. Oke, itu aja gengs. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di komen. Dan jangan lupa juga untuk di share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua.